Halo? Assalamualaikum, Ras. Hah? Assalamualaikum. Sampai kaget gue, Bi. Oh iya, gue baru inget. Sekarang kan lo udah masuk ke geng Jilbaber Crazy itu kan? Ras, gue nelfon lo itu karena gue pengen minta maaf sama lo. What? Apa-apa? Lo mau minta maaf? Bianca, kamu harus bisa ngelaluin semua ini ya. Yang sabar. Karena Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Allah juga gak akan ninggalin orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan Allah gak akan pernah memberikan orang cobaan di luar batas kemampuannya. Lo gampang ngomongnya tapi lo gak ngerasain jadi gue, Put. Kalau lo jadi gue juga lo gak bakal sanggup ngelakuin ini semua sendirian. Aku gak akan sanggup kalau aku jadi kamu untuk menghadapi ini sendirian. Karena aku akan butuh Allah. Aku butuh sholat. Aku butuh zikir. Dan aku butuh kalian, teman-teman aku yang bisa nyemangatin aku. Aku akan butuh Allah lebih dari hari-hari biasanya. Lebih dari sebelumnya. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Hanya Allah lah yang bisa menghancurkan hati yang sekeras batu. Berdoa, Bi. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena Allah tuh gak pernah tidur. Cepat atau lambat, Allah pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang baik. Ya, Bi. Saya nggak akan ikhlas kalau sampai anak saya masuk penjara. Karena saya tahu dia tidak bersalah. Saya kenal betul anak saya itu. Saya tahu kapan dia berbicara bohong, kapan dia berbicara benar, dan sekali ini saya yakin sekali dia berkata sungguh-sungguh. Ya mungkin kalau waktu itu dia pernah mengaku. Tapi saya rasa itu wajar karena usianya itu masih labil. Sabar, Mas Pit. Coba Mas Pit tunggu saja sampai Bianca keadaannya lebih tenang. Jadi kan Mas Pit bisa menjelaskan sama Bianca bahwa panggilan pengadilan itu bukan berarti apa-apa. Dan juga kan belum tentu Bianca kena vonis. Tapi saya harus sedia payung sebelum hujan, Aira. Karena saya tahu sekali siapa yang saya hadapi ini. Dia adalah seorang bapak yang sangat sayang sama anaknya. Sama seperti saya. Jadi saya seperti berhadapan dengan diri saya sendiri. Di depan cermin. Mas Pit, kalau saya boleh ngomong, anak itu adalah ujian, Mas Pit. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, surat At-Takabun ayat 15, yang insya Allah bunyinya seperti ini. Sesungguhnya harta dan anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Mas Pit, orang tua memang wajib untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tapi jangan sampai menjerumuskan. Banyak sekali orang tua yang mensalahartikan arti dari kasih sayang itu dengan memanjakan lewat harta benda. Salah satu contohnya itu adalah dengan memberikan fasilitas mobil. Yang dimana zaman sekarang memang itu adalah hal yang tidak asing lagi. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi, Mas Pit. Anak seusia Putri dan Bianca itu adalah usia yang sedang labil. Dan mereka cenderung mengandalkan emosi. Mengendarai mobil pun dengan emosi. Dan kemungkinan berbahaya pun akan semakin banyak. Contohnya
adalah peristiwa tabrak lari. Mungkin kalau Bianca mengendalikan mobilnya dalam keadaan sedang, saya yakin Mas Pit, kecelakaan bisa dihindari. Atau minimal, kecelakaan itu tidak akan separah itu. Saya sadar sekali kalau saya terlalu memanjakan Bianca. Saya pikir itu membuat dia bahagia. Karena jujur memang saya tidak bisa 24 jam bertemu sama dia. Saya single parent sama seperti Aira. Hanya bedanya saya harus bekerja siang dan malam. Dalam sehari saya paling 3-4 jam saja bisa berjumpa sama dia. Karena itu saya selalu memenuhi fasilitas untuk dia. Saya pikir itu bisa menghibur dia. Bisa salah. Saya rasa mungkin sebaiknya Mas Pit mulai berpikir untuk mencari pengganti ibunya Bianca. Tetapi ya Mas Pit harus mencari yang disukai juga oleh Bianca dan membuat Bianca nyaman dan juga senang ketika dia berada di dekatnya, sehingga dia akan merasa senang kepada ibunya itu. Aira, kalau kamu tahu, sepanjang hidupku, hanya kamu yang ada di dalam hatiku. Bahkan ibunya Bianca pun tidak pernah menjadi orang yang istimewa bagiku. Maaf Aira, sebaiknya saya mau pamit dulu. Karena ada meeting dengan tim pengacara saya. Dan juga beberapa orang penting yang akan membacking saya untuk menghadapi masalah ini. Saya ikut, Mas. Kita juga ikut. Boleh kan, Mister? Kita mau support you, Mr. Pete. Berdua. Terima kasih. Alhamdulillah, Robi nggak jadi ngerestoran. Bukan nggak jadi, ditunda. Beda bahasanya. Oke, Robi? Ya, Mami. Pengacara, orang penting. Oke. Kita berangkat. Yuk. Ayo. Ayo. Oke. Put, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh. But what? Tapi apapun, aku gak tahu apa-apa soal hukum. My mommy juga gak tahu, so mau ngapain? Kita harus ngomong sama Rasti. Kalau gue nangis terus itu gak bakal ngerubah apapun. Gue gak boleh nangis terus, Bian. Kalau gak boleh nangis terus. Gue harus telepon Rasti. Gak ada salahnya kok gue telepon Rasti. Toh gue juga sebenarnya ada salah sama dia. Siapa tahu kalau gue minta maaf, dia bisa sedikit melunak sama gue. Rasti. Bianca, ngapain sih berisik nelfon gue? Halo? Assalamualaikum, Ras. Hah? Assalamualaikum. Sampai kaget gue, Bi. Oh iya, gue baru inget. Sekarang kan lo udah masuk ke geng Jilbaber Crazy itu kan?
Ras, gue nelfon lo itu karena gue pengen minta maaf sama lo. What? Apa-apa? Lo mau minta maaf? Gue minta maaf karena gue udah permaluin lo di Facebook. Gue minta maaf karena gue udah nabrak lo. Gue udah minta maaf karena status Facebook gue yang jahat. Gue minta maaf karena udah nabrak lo di jalan. Ya pokoknya gue minta maaf atas semua kesalahan gue. Bibi, seenteng itu ya lo ngomong maaf? Lo kira kesalahan lo itu cuma setitik? Nih ya Bi, dengerin gue. Salah lo ke gue itu udah segunung, udah gak kehitung Bi, udah banyak banget. Jadi, mau lo berlutut di depan gue sampai jilat-jilat lantai juga gak bakal gue maafin Bi. Kok lo kasar banget sih ngomongnya jadi cewek? Bi, gue bakal kasar sama orang yang udah kasarin gue. Lo tuh udah terlalu lama yang injek-injek gue. Jadi, sekarang waktunya gue bangkit terus lo lihat siapa gue sebenarnya. Gue bakal injek-injek lo Bi, dan gak tanggung-tanggung. Gue bakal injek-injek lo sampai lo hancur, sampai lo remuk, dan sampai lo gak diinget sama orang lagi. Lo tuh emang psycho ya, Ras. Terserah deh Bi, lo mau ngomong apa. Sekarang, gue cuma punya satu kepuasan, yaitu ngancurin lo Bi. Jadi, lo siap-siap aja. Dalam beberapa hari ini, hidup lo bakal jungkir balik. Lo bukan lagi Barbie, tapi lo itu narapidana. Gak Ras, gue gak akan masuk penjara. Bokap gue bakal ngelindungin gue. Bokap gue tuh gak bakal ngebiarin gue untuk masuk penjara. Sorry ya Bi, tapi lo lihat kenyataan. Lo pikir bokap lo tuh siapa? Kekayaan bokap lo itu gak ada seujung kukunya bokap gue. Kekuasaannya juga gitu. Backingannya kalah semua kan Bi. Jadi ibaratnya bokap lo itu cicak yang lawan buaya, gak bakal menang Bi. Lo jangan hinain bokap gue ya. Lo tuh gak tahu siapa bokap gue sebenarnya. Bianca, lo gak denger omongan gue barusan? Gue tahu banget ya siapa bokap lo. Bokap lo tuh cicak, dan cicak gak mungkin menang lawan buaya. Jadi Bianca, sampai ketemu ya. Nanti gue bakal tengokin lo kalau lo udah masuk ke penjara. Dan gue bakal ketawa puas banget. Ras? Ih. Asik banget sih si Rasti. Tega-tega dia ngomong kayak gitu sama gue. Kak, gue gak boleh diem aja dibully kayak gini. Kak, gue ini Bianca. Dan dari dulu gak ada yang boleh ngancem Bianca. Gak ada yang boleh ngancem Bianca. Gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi kan sekarang gue udah tobat. Gue udah janji mau jauhin hal-hal yang jahat. Tapi apa artinya kalau gue tobat harus dibayar sama kebebasan gue? Gue gak mau masuk penjara. Gue gak mau hidup di penjara. Kayaknya di dunia ini emang yang jahat harus dibayar dengan jahat. Dan yang licik harus dibayar dengan licik. Assalamualaikum. Kalian ngapain kesini? Ada yang pengen aku bicarain sama kamu, Ras. Ini penting. Ada apaan sih? Sebenarnya ini soal Bianca. Ras, kita tahu kita punya banyak banget salah sama lo. And Bianca juga. Dan kita mau minta maaf sama kamu yang sebesar-besarnya. And kita mau pertemanan sama kamu seperti dulu. Lucu banget ya. Tiba-tiba semuanya nyembah-nyembah gue minta maaf. Oh, gue tahu. Pasti kalian semua takut kan sama penjara. Emang ya, kalian itu harus dibully dulu baru nyadar sama kesalahan kalian. Rasti, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kita itu kesini mau nyadarin kamu biar kamu tuh gak tenggelam sama dendam kamu. Istighfar, Ras. Bianca itu teman kamu, masa kamu tega sih ngeliat dia tuh mendekam di penjara? Loh, Bianca juga tega sama gue. Dia ngebiarin gue sekarat di jalanan malam-malam.